tertinggi di zaman itu, Fir'aun dengan pomah, Musa berdusta. Saya sudah di atas dan tidak ada siapa-siapa. Yang ada adalah saya. Ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Lalu untuk itu saja tidak cukup. Kekuatan intelektual harus didukung dengan materi. Maka lengkaplah sudah. Fir'aun punya korun. Ada korun, bukan ada 9, satu naga kira-kira, yang menguasai harta kekayaan seluruh Mesir. Dan simbol kekayaan Fir'aun itu diceritakan oleh Allah, kunci gudangnya saja, kuncinya saja ini dipikul satu lebih tidak kuat. Ini baru kuncinya, belum isinya. Wah, itu kan kunci aja Pak, nggak ada isinya, tidak mungkin tidak isinya. Kalau nggak ada isinya nggak mungkin dikunci. Itu adalah simbol bahwa Fir'aun itu dibantu oleh seorang korun yang kaya raya. Dengan hartanya dia bisa berbuat apa saja. Maka ketika mengerahkan tukang-tukang sihir untuk menghadapi Musa, yang membiayai adalah si korun ini. Dan korun berpikir dengan harta itu akan mendapatkan segalanya. Di dalam perburuan kehormatan dan harga diri ini, generasi kita zaman kita sekarang juga sama. Ada orang yang berambisi sekali karena dia merasa jika kekuasaan dipegangnya, dia akan mendapatkan kehormatan dan bisa mengatur segala-galanya. Maka apapun dilakukan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan. Maka jangan heran kalau kemudian seorang calon menghabiskan miliar, mungkin puluhan miliar seorang calon untuk mendapatkan jabatan itu. Walaupun dia sendiri sadar jika gajinya selama 5 tahun dikumpulkan, ditabung, tidak dipakai sama sekali, belum cukup untuk menutupi puluhan miliar. Itu dia juga sadar, nggak akan mencukupi. Kalau dihitung rata-rata, misalnya 1 bulan 100 juta saja, misalnya ini. Kalau 1 tahun berarti 1 miliar 200 juta. Kalau 5 tahun 1 miliar berarti 5 miliar. Berapa dengan 20 kali 5 miliar persen dari 10 itu masih belum cukup. Orang menghabiskan sampai 40 miliar. Lalu dari mana itu untuk menutupi itu? Kita kemudian kembali ke hukum ekonomi, jual beli. Kalau kita mengeluarkan modal sekian, maka harus balik modal saya dan kemudian baru mencari keuntungan. Tanpa itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa begitu? Karena mereka beranggapan dengan jabatan itu akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Walaupun kadang-kadang kita saksikan untuk mendapatkan jabatan itu dengan menubruk-nubruk syariat Allah, menubruk-nubruk yang syubhat, menubruk-nubruk yang haram. Alhamdulillah. 2. Intelektual. Orang berpikir dengan ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan. Loh kan iya kan Pak? Kan Allah tahu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayatnya benar, tapi yang tidak benar adalah memenggal ayat ini kemudian disingkirkan sebagian.
Dengan ilmu orang akan terhormat. Tapi jangan lupa bahwa bunyi ayat itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum baru walladzina utul ilma darajat. Ada kalimat iman yang imannya ditanggalkan belakangan, yang penting punya ilmu. Maka orang kemudian gegap gempita membabi buta bagaimana supaya menciptakan orang-orang cerdas dan pintar. Bahkan tidak sedikit yang menginginkan mulai TK ini diajar matematika. Jadi nggak bisa diajar bermain matematika karena berpikir pada akan mendapatkan kemuliaan dan terhormat. Padahal tidak demikian. Jamaah yang mulia, saya teringat kitab Rijalul Khawli Rasul yang ditulis oleh Khalid Al-Khalid, ini banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi 60 karakteristik sahabat Nabi. Ketika menulis tokoh yang diceritakan ini, Amr bin Yasir, seorang budak, Amr bin Yasir, ayah ibunya syahid, dibunuh oleh orang kafir di hadapan matanya. Dan Amr bin Yasir didoakan Rasulullah SAW agar sabrun ala ali Yasir, sabrun ala ali Yasir. Mudah-mudahan diberikan kesabaran keluarga Yasir karena ayah ibunya syahid dan anaknya tidak habis-habisan. Apa yang terjadi? Khalid Al-Khalid menulis, ketika terjadi fitnatul kubra, persengketaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kubu Muawiyah tidak mau baiat kepada Sayyidina Ali, mau membakar benar. Dan kubu Muawiyah ini didukung oleh ayahnya sendiri, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ayahnya Muawiyah. Dan keluarganya mendukung kelompok Muawiyah untuk membangkang, tidak mau bayar kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadi tahkim bil Quran dan klimaksnya perang Siffin. Di sini jamaah yang mulia, Rasulullah SAW ketika membangun masjid di Madinah bersama para sahabat, beliau menceritakan bahwa Amr bin Yasir ini adalah penghuni surga yang telah akan syahid dibunuh oleh orang yang membangkang. Qata'ul baghi, yang akan membunuh adalah orang yang baghi, yang membangkang. Itu para sahabat semuanya bahwa Amr bin Yasir ahli surga dan Rasulullah SAW memuliakannya, dan beliau mengatakan kelak nanti akan syahid dan pembunuhnya adalah orang yang membangkang, rajulun baghyun, membangkang terhadap pemerintahan yang sah. Maka yang mulia, ketika terjadi perang Siffin ini, di saat itu Amr bin Yasir sudah masuk ke usia 93 tahun. Usianya sudah sangat tua, 93. Maka beliau dengan mengangkat pedang dan meneriakkan takbir, kalau dulu saya memerangi mereka karena perintah Allah, tapi sekarang saya memerangi mereka karena ijtihad penafsiran kita terhadap Al-Quran. Kalimat ini indah. Dulu saya memerangi mereka karena perintah Allah,
Dan sekarang saya memerangi mereka karena penafsiran Al-Quran. Apa itu? Abu Sufyan adalah musuh beratnya Allah yang paling ganas memusuhi Islam. Dan beliau masuk Islam menjelang penaklukan kota Mekah. Itu kecerdikan. Jadi kalau bahasa oportunis, memanfaatkan momen penaklukan kota Mekah, masuk Islam dulu sebelum Mekah dikuasai. Kemudian putranya Muawiyah masuk Islam. Para sahabat-sahabat yang mendukung kelompok Muawiyah ini adalah orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Maka Amr biasa